Waktu udah mau tidur nih ya, dia nggak datang, udah mau tidur nih. Hana denger ranjang yang ada di sebelahnya Kinan yang lagi kosong ini berderit, Wak. Seolah-olah ada orang yang lagi naik ke ranjang. Aduh, merinding aku. Ya kan? Belum sempat Hana bereaksi, tiba-tiba ada suara perempuan yang membisik di telinga. Jangan bilang siapa-siapa. Aku cuma mau bantu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang kembali membawakan kisah horor Wawa part 311 yang berkaitan sama rumah sakit, Wak. Mungkin kalian udah nggak asing ya sama kejadian-kejadian horor yang katanya sering sekali terjadi di rumah sakit ya kan. Rumah sakit itu biasanya identik sekali sama bau obat, ruangan kosong, dan selalu ada suasana aneh yang kadang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, kisah horor yang akan aku ceritakan kali ini agak beda, Wak, sama kisah horor dari rumah sakit biasanya. Kenapa? Karena gangguan yang dialami sama Wawa kita ini bukan cuma bikin merinding aja, tapi juga meninggalkan pertanyaan besar yang ngebuat dia ngerasa was-was. Tapi dibalik semua gangguan itu ternyata ada kisah sedih yang nyelip diam-diam di baliknya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Hana dari Kalimantan. Halo Hana. Nah, sekilas informasi tentang Hana, Wak, dia ini adalah ibu muda yang punya seorang anak perempuan yang bernama Kinan. Pengalaman horor ini tuh terjadi ketika Hana ini lagi nemanin Kinan opname di sebuah rumah sakit yang ada di Kalimantan. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari Kinan ini tiba-tiba jatuh sakit. Hana langsung membawa Kinan ke IGD untuk diperiksa. Nah, di situ dokter bilang kalau Kinan kena pneumonia, Wak, dan harus diopname sementara waktu untuk bisa cepat sembuh. Mendengar saran dari dokter, Hana sama Bang Adam suaminya terpaksa ya setuju lah gitu kan. Bang Adam pun segera langsung mengurus administrasi, sementara Hana berharap pada saat itu bisa mendapatkan kamar yang nyaman, Wak, ya minimal kelas 1 lah, yang isinya cuman diisi sama 2 pasien aja. Tapi ternyata waktu itu semua kamar kelas 1 di bangsal anak udah full. Yang tersisa hanya kelas 3 yang sekamar isinya ada 6 pasien, Wak. Nah, mendengar saran itu Hana langsung nolak. Ibu, suster, perawat, mohon maaf nih, saya nggak bisa kalau di kelas 3, nanti takut anak saya nggak nyaman istirahatnya. Oh, kalau ibu mau tetap di kelas 1, saat ini ada sih, Bu, kamar yang lagi kosong, cuman di bangsal dewasa lantai 5. Nanti kalau misalnya ibu mau, ya udah nggak apa-apa, ibu di sana dulu. Kalau seandainya bangsal anak sudah tersedia yang kelas 1-nya, saya infoin. Oh, ya udahlah, Mbak, nggak apa-apa, saya mau kamar itu aja, kata si Hana. Nah, adalah tuh akhirnya setelah setuju, perawat pun segera langsung mengantarkan Hana, Kinan, dan Bang Adam ke kamar yang dimaksud lantai 5 bangsal dewasa. Kelas 1 tapi ya. Nah, begitu nyampe Hana langsung lega, Wak, karena kamar itu ternyata kosong. Nah, dia cuman diisi 2 orang kan, cuman ada 2 kasur, tapi cuman si Kinan aja pasien, yang satu lagi nggak ada pasien. Di situ Hana ngebatin, wih enak ya di sini, suasananya lebih tenang. Malah kerasa kayak staycation aku di situ. Nah, Hana pun segera langsung menaruh barang-barang di sana dan menidurkan Kinan anaknya. Nah, setelah Kinan tidur, Bang Adam pamit pulang, Wak, karena besoknya dia harus kerja. Dan itu artinya Hana akan ngejagain Kinan sendirian malam itu selama di opname. Tapi Bang Adam ini janji kok dia bakal datang ngejenguk mereka setiap jam makan siang, sama juga setelah pulang kerja dia bakal ke rumah sakit lagi. Nah, setelah Bang Adam pulang, tinggallah Hana berdua sama Kinan di kamar itu. Dan meskipun gak ada yang nemenin, aku bisa ngejalaninnya dengan santai, Nadia, dengan tenang, malah bisa tidur, bisa istirahat, anakku juga gak rewel. Rumah sakit itu juga terasa nyaman sekali, gak ada sesuatu yang perlu ditakuti lah gitu. Tapi kenyataan itu gak bertahan lama, karena memasuki tengah malam di hari itu ada suatu kejanggalan yang membuat bulu kuduk Hana ini merinding, Wak. Nah, gak lama setelah dia nidurin Kinan, Hana juga ikutan ketiduran. Terus sekitar jam 12:30 malam, Hana kebangun karena ada suster yang masuk ke dalam kamarnya. Terus kemudian dengan pelan, suster ini membangunkan Hana dan menanyakan nama dan juga tanggal lahirnya Kinan. Nah, setelah Hana jawab, suster itu lanjut memeriksa suhunya si Kinan sambil mengecek cairan infus. Terus gak lama kemudian, suster itu senyum, dia bilang, suhu anaknya normal ya, Bu, ya. Oh iya sus, makasih ya, gitu kata si Hana. Dah, suster itu pun keluar dari kamar. Hana balik tidur lagi jam 12:30 tuh ya. Nah, pas lagi enak tidur, sekitar jam 3 subuh, tiba-tiba kamarnya si Hana diketok. Gak lama masuk nih, Wak,